Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas D4 Teknik Informatika kelas 1C. Saya bernama Muhammad Baihaqi, NPM 714240024. Di samping saya Marsya Adinda Isyara Saragi dengan NPM 714240039. di samping saya Muhammad Fauzi Nur Fadila dengan NPM 714200032. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mereview kode-kode yang kami kerjakan berikut ini. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman kami, Auji. Ya, di sini saya akan menjelaskan dari awal, yaitu ada def input matrix. Fungsi ini mendefinisikan sebuah fungsi baru dengan nama input underscore matrix. Fungsi ini tidak memiliki parameter input. Lalu ada fungsi untuk memasukkan matriks dari user. Ini adalah docstring, yaitu string yang digunakan untuk mendokumentasikan fungsi. Docstring ini menjelaskan bahwa fungsi input matrix digunakan untuk memasukkan matriks dari user, lalu input ukuran matriks. Lalu ada baris init input, masukkan jumlah baris. Fungsi input yang ini digunakan untuk meminta input dari user. Input yang diminta adalah jumlah baris matriks. Fungsi init itu digunakan untuk mengkonversi input yang diterima menjadi bilangan bulat atau integer. Lalu hasil konversi disimpan dalam variabel baris. Lalu ada kolom sama dengan init, tutup buka kurung input, lalu masukkan jumlah kolom. Fungsi ini juga sama, digunakan untuk meminta input dari user, lalu input yang diminta dengan jumlah kolom matriks. Lalu fungsi int itu digunakan untuk mengkonversi input yang diterima menjadi bilangan bulat atau integer. Hasil konversi disimpan dalam variabel kolom. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dinda. Di baris ke-11 ada komentar, yaitu teks yang tidak dijalankan oleh Python. Komentar ini menjelaskan bahwa bagian kode berikutnya digunakan untuk membuat matriks kosong. Selanjutnya, matriks sama dengan buka kurung 0 for space in range kolom, for in range baris. Fungsi range buka tutup kurung digunakan untuk membuat iterator yang menghasilkan nilai dari 0 hingga baris atau kolom. Fungsi space digunakan sebagai variabel dummy, yaitu variabel yang tidak digunakan. List comprehension digunakan untuk membuat matriks kosong dengan ukuran baris X kolom. Nilai awal dari setiap elemen matriks adalah 0. For i in range dalam kurung baris, fungsi range digunakan untuk membuat iterator yang menghasilkan nilai dari 0 hingga baris. Variabel i digunakan sebagai indeks baris matriks. For j in range dalam kurung kolom, fungsi range digunakan untuk membuat iterator yang menghasilkan nilai dari 0 hingga kolom. Variabel j digunakan sebagai indeks kolom matriks. Selanjutnya, kode for j in range dalam kurung kolom. Fungsi range digunakan untuk membuat iterator yang menghasilkan nilai dari 0 hingga kolom. Variabel j digunakan sebagai indeks kolom matriks. Selanjutnya, kode matriks dalam kurung i dalam kurung j sama dengan input f masukkan nilai untuk baris dalam kurung i plus 1 kolom j plus 1. Fungsi input digunakan untuk meminta input dari user. Input yang diminta adalah nilai untuk elemen matriks pada baris i plus 1 dan kolom j plus 1. Fungsi integer digunakan untuk mengkonversi input yang diterima menjadi bilangan bulat atau integer. Hasil konversi disimpan dalam elemen matriks pada indeks i dan j. Selanjutnya, kode return matrix. Fungsi return
digunakan untuk mengembalikan nilai dari fungsi. Nilai yang dikembalikan adalah matriks yang telah diinputkan oleh user. Selanjutnya, kode def print matriks dalam kurung matriks. Fungsi ini mendefinisikan sebuah fungsi baru dengan nama print matrix. Fungsi ini memiliki satu parameter input, yaitu matriks. Dan selanjutnya fungsi untuk mencetak matriks. Ini adalah docstring, yaitu string yang digunakan untuk mendokumentasikan fungsi. Docstring ini menjelaskan bahwa fungsi print matrix digunakan untuk mencetak matriks. Selanjutnya, for baris in matrix. Fungsi for digunakan untuk Fungsi for digunakan untuk melakukan literasi pada setiap baris matriks. Variabel baris. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Masukkan jumlah baris. Saya akan membuat barisnya 3 dan kolomnya 2. Nah, saya akan memberi nilai pada baris 1, yaitu 2, 3, dan 4. Dan 5, dan 1. Nah, terakhir ialah 3. Nah, maka akan muncul sebuah matriks seperti ini. Nah, mungkin cukup sekian dari kode kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.